Kami kembali dalam segmen Kilas Siang. Pemirsa, tren fashion hewan peliharaan di Indonesia kini bukan lagi sekedar hobi musiman, melainkan sudah berganti menjadi bagian dari gaya hidup mewah. Ada sebuah rumah mode asal Bandung bahkan sukses mendefinisikan ulang busana malam formal hingga gaun pengantin khusus untuk anjing dan kucing. Sebuah pemotretan studio di Jakarta Selatan menampilkan deretan anjing menggemaskan yang mengenakan busana mewah kelas atas atau haute couture. Dengan menggunakan kain premium dan ornamen halus hasil jahitan tangan, koleksi dari rumah mode Post Style ini tampak sangat elegan, seperti gaun pengantin hingga kebaya modern. Busana ini kini menjadi pilihan populer bagi para pemilik hewan untuk mendandani teman berbulu mereka saat menghadiri pesta formal, peragaan busana maupun sesi foto bersama. Sang desainer Alvin Uy memulai bisnis ini pada tahun 2021 setelah sebelumnya sejak tahun 2014 fokus mendesain pakaian untuk manusia. Meski desainnya terlihat sangat mewah, sang desainer tetap menempatkan faktor keamanan dan kenyamanan hewan sebagai prioritas utama. Bahan kain yang digunakan dijamin tetap sejuk, serta telah memenuhi standar kualitas yang biasa dipakai untuk busana anak-anak. Tidak hanya memikat pencinta hewan dalam negeri, kreasi unik ini juga sudah diekspor ke pasar internasional seperti Thailand, Vietnam, hingga Amerika Serikat. Berikutnya pemirsa, pengunjung kawasan Tien Kung Manor di Ningbo, Tiongkok Timur disuguhi pemandangan malam yang memukau dengan hadirnya Festival Seribu Lampion. Acara ini menyajikan tontonan visual spektakuler yang menggabungkan warisan budaya kuno dengan teknologi pencahayaan modern. Rekaman pada Minggu menunjukkan jalanan di kota Ningbo mendadak berubah menjadi negeri ajaib yang dipenuhi oleh cahaya warna-warni. Pengunjung dapat berjalan di bawah lengkungan cahaya serta menikmati instalasi lampion raksasa berbentuk naga hingga bunga di tengah landscape yang gelap. Festival ini menjadi magnet bagi ribuan wisatawan yang datang untuk berfoto bersama dan sekaligus menantikan pertunjukan tradisional bunga besi. Tidak hanya indah secara visual, festival ini juga memadukan kerajinan lampion berusia berabad-abad dengan teknologi elektronik LED. Kerajinan tangan yang secara historis menggunakan kerangka bambu dan sutra lukis kini dikerjakan bersama oleh pengrajin ahli dan insinyur pencahayaan. Kolaborasi tersebut berhasil menghidupkan cerita rakyat tradisional sekaligus mengubah tradisi budaya lokal menjadi tontonan malam yang memukau pengunjung. Pemirsa, sebuah jalan raya di Danau Ping Tien, Tiongkok Timur menjadi viral karena menyajikan pemandangan yang menakjubkan. Jalan yang membelah danau ini menciptakan ilusi visual seolah-olah kendaraan sedang meluncur di atas awan. Pemirsa, sebuah jalan yang melintasi Danau Ping Tien di kota Chizhou, Provinsi Anhui, tampak mengapung di antara air dan awan. Fenomena alam ini menciptakan sebuah sebutan jalan langit yang sangat spektakuler bagi para pengendara. Rekaman video menunjukkan permukaan air danau yang jernih secara sempurna memantulkan langit biru seperti sebuah cermin raksasa. Pantulan itu pun membuat mobil-mobil yang lewat tampak seolah-olah sedang meluncur di udara, bukan melaju di atas air. Dikenal secara lokal sebagai cermin langit, Danau Ping Tien memiliki luas sekitar 11 km persegi. Saat permukaan air benar-benar tenang, batas antara danau dan langit akan seolah menyatu, sehingga memberikan pengalaman berkendara yang unik seperti sebuah penerbangan.
Pemirsa, komunitas etnis Seto di Estonia Tenggara memiliki cara unik untuk melestarikan warisan budaya mereka. Setiap tahun, komunitas ini mengubah sebuah desa tenang menjadi sebuah kerajaan simbolis yang hanya berdiri selama 1 hari. Pemirsa, suara gemerincing rantai dan koin perak bersatu dengan putaran rock bersulam warna-warni di desa Miki Tamai, Estonia. Desa ini mendadak berubah menjadi kerajaan simbolis dalam rangka perayaan Hari Seto yang digelar oleh etnis Seto. Uniknya, para pengunjung yang datang harus punya visa masuk dan berbelanja menggunakan mata uang buatan mereka sendiri. Tidak hanya itu, kerajaan sehari ini juga memiliki parade militer tiruan di sepanjang jalan desa. Gagasan acara ini lahir pada 1994 sebagai upaya menyatukan komunitas Seto yang tanah airnya terbagi oleh perbatasan Estonia dan Rusia. Festival tahunan ini menjadi momentum penting untuk menampilkan pakaian tradisional serta melestarikan bahasa Seto yang kini mulai jarang digunakan. Acara ini juga menampilkan cara bernyanyi tradisional berkata Lelo, sebuah warisan budaya berusia lebih dari 1000 tahun yang telah diakui oleh UNESCO. Melalui nyanyian dan tradisi kerajaan sehari ini, generasi muda etnis Seto berusaha untuk menjaga bahasa dan identitas mereka agar tidak punah dimakan waktu. Kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Metro Siang. Setuju nggak kalau kebiasaan kecil di rumah akan berdampak besar bagi lingkungan di sekitar kita? Hal baik yang kita pilih harus bisa jadi manfaat, bahkan setelah selesai digunakan. Seperti galon air minum PET 1 ini. Dengan memilah sampah dari rumah, kita sudah memberikan manfaat baik untuk lingkungan sekitar dan generasi penerus kita. Yuk, milah! Guys, dengan memberikan galon air minum PET 1 dan sampah terpilah lainnya, kita sudah mempermudah proses daur ulang terjadi. Download Metro TV Extend sekarang.